Buat kamu yang lagi nonton video ini dan kamu tahu kamu lagi mencari, kamu lagi butuh penghasilan ekstra di luar dari pekerjaan ataupun bisnis yang kamu miliki, kamu perlu nonton video ini sampai habis karena saya akan men-sharingkan cerita dari teman saya, seorang wanita, seorang mama seperti kamu dan saya yang menghadapi permasalahan di dalam keluarganya tapi justru dia come out sukses, teman-teman. Nah, sukses membangun bisnis tentulah bukanlah sesuatu yang mudah. Kenapa begitu banyak pelatihan di luar sana yang ditawarkan untuk meningkatkan kesuksesan para pebisnis? Apalagi di era seperti sekarang ini, teman-teman, di mana semua daripada kita dituntut untuk memiliki penghasilan lebih dari satu. Karena itu sulit sekali membangun sebuah bisnis yang membutuhkan full time commitment, teman-teman. Sehingga kesuksesan bisnis pun itu ditentukan oleh model bisnis yang kita pilih. Nah, teman-teman, kalau kamu punya kekurangan waktu, gak punya modal banyak, pekerjaan dengan traveling yang banyak, gak bisa jualan, apalagi harus keluar dari bidangnya, teman-teman, bidang yang biasa kita geluti. Ternyata ini dibuktikan oleh teman saya gak menentukan, tidak menggagalkan niatnya untuk menjadi sukses, teman-teman. Inilah yang saya kagumi dari cerita Cisheni yang dengan berbagai halangan tapi justru dia come out victoriously. Kita dengar dulu ceritanya ya, teman-teman. Saya panggil Ci aja ya. Halo Ci Sheni. Ci, pastinya audiens ini sudah tidak sabar nih bahwa kalau peluang bisnis yang dijalankan oleh pria ya itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Firky, ternyata ada peluangnya. Tapi saya atau kita pengen melihat bagaimana bisnis ini dari sudut pandang seorang profesional ya, dari seorang perempuan dan profesional dengan latar belakang yang saya merasa saya suka bilang background seorang arsitek itu bukan background yang sembarangan. Nah, mohon minta testimoni Mbak Cisheni, silakan. Ya, terima kasih Mas Syal. Selamat malam teman-teman semuanya. Untuk pertemuan kali ini saya berbagi cerita ya. Jadi seperti yang disebutkan tadi, background saya arsitek. Saya kuliah di Universitas Pelita Harapan, teman-teman. Dan sebenarnya sih itu nggak sengaja ya, sekolah arsitek itu nggak sengaja, teman-teman. Tapi akhirnya tiba-tiba dari dokter belok ke arsitek, teman-teman. On the last minute gitu ya, tiba-tiba ya. Nah, kemudian saya sempat berprofesi sebagai arsitek itu di beberapa proyek perumahan ya. Nah, tapi kemudian ketika saya menikah dengan suami saya itu ingin berbisnis ya, pertama di Semarang, kurang berhasil bisnisnya gitu kan. Setelah dianalisa mungkin karena kurang rame nih gitu kan, Semarang kurang rame penduduknya. Oke lah, kita hijrah ke Jakarta gitu kan. Suami saya memang mau buka bisnis di Jakarta dan kebetulan sekali saya itu dapat pekerjaan di perusahaan asing di Jakarta. Ya, memang ini beda divisi ya. Saya dari arsitek, ini perusahaannya itu di bidang telco, teman-teman. Ya, tapi luar biasanya ini perusahaan Singapura, teman-teman. Jadi saya keterima di Jakarta. Ya, jadi sekalian pindah gitu kan. Nah, berjalannya waktu itu mungkin ceritanya mirip-mirip dengan Pak Fikri ya. Jadi suami saya bisnisnya, saya tuh waktu nikah itu saya nggak berharap banyak ya teman-teman, maksudnya nggak pernah terlalu mikir tentang uang gitu kan, meskipun waktu kita menikah itu modalnya cuma punya sepeda motor ya, sepeda motor butut waktu itu ya, soalnya sepeda motor lama gitu teman-teman, jadi kita nikah dari nol teman-teman, jadi kita nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, jadi waktu kita pindah ke Jakarta itu juga kita ngekos gitu ya. Nah, jadi saya tuh berharap bisnis suami saya itu berhasil. Jadi saya istri kan ya, saya enjoy aja saya kerja gitu kan. Tapi ternyata yang terjadi adalah bisnisnya tutup, teman-teman. Jadi pekerjaan saya yang tadinya cuma sekedar ngisi waktu itu akhirnya jadi tulang punggung keluarga gitu, karena penghasilannya kan tetap gitu ya. Nah, itu saya jalani 7 tahun, teman-teman. Memang bersyukur dari ngekos ya,
itu akhirnya bisa punya apartemen sederhana gitu ya. Kalau teman-teman ingat ya apartemen subsidi zaman dulu itu harganya berapa ya, 144 juta, ingat nggak teman-teman? Nah, saya berhasil beli salah satu dari apartemen subsidi itu, ya apa ya, disyukuri teman-teman, selonjor itu udah ketemu dinding gitu. Nah, saya jalanin itu 7 tahun. Saya pikir-pikir ya, saya kerja sangat rajin sekali gitu kan. Saya kalau kerja itu hamil besar aja saya masih tender di kantor teman-teman ya. Dan saya tuh sering keluar negeri. Kalau dulu itu saya tuh ingat betul ya, ingat kata orang tua gitu kan. Oh iya, habis nanti kuliah nanti kerja yang sering keluar negeri, naik pesawat gitu. Dan itu saya saya rasain ya, jalanin seperti itu ya teman-teman ya. Tapi saya pikir-pikir ya, ini kalau saya keluar negeri, itu selesai kerja, malamnya kan saya kehilangan anak-anak saya teman-teman ya. Anak saya kan lucu-lucu gitu kan. Saya pikir ini kayaknya pertama senang ya, senang. Tapi lama-lama, aduh kok saya harus memilih ya antara pekerjaan dengan waktu gitu, dengan anak-anak gitu. Dan itu membuat saya mulai gelisah teman-teman. Ya jadi akhirnya saya mulai mikir-mikir, saya kerja udah sangat urgent sekali, kehilangan waktu dengan anak-anak, dan saya sempat sakit teman-teman ya. Jadi tahun 2011 itu saya sakit sampai operasi 2 kali, dan disitu saya mulai mikir, kayaknya kalau saya terusin seperti ini, itu badan saya nggak kuat. Jadi kalau saya sudah kerja 7 tahunan ya, saya disuruh kerja lagi 7 tahun dengan cara yang sama, itu kayaknya nggak mungkin banget buat saya. Jadi di situ saya mulai mikir, kayaknya enggak deh. Jadi mulai cari-cari teman-teman, mulai cari-cari apa yang bisa saya kerjakan, uangnya lebih banyak, tapi waktunya juga lebih banyak. Jadi mulai banyak maunya teman-teman ya. Jadi saya mulai banyak maunya di situ. Pertama kali saya dengar bisnis ini itu dari teman kantor saya di Singapura. Ya, tapi waktu itu beliau itu cuma chatting ya, dan perkenalannya itu murni tentang produk teman-teman ya. Jadi waktu itu saya lagi hamil dan dia nawarin produk skincare ya. Konon katanya kalau lagi hamil kan nggak berani pakai apa-apa, suplemen juga enggak, mahal gitu kan. Terus kalau disuruh pelangsingan ya nggak mungkin juga lagi hamil gitu kan. Jadi karena dia ngomongnya cuma tentang produk, ya sudahlah saya cuma skip aja, dan saya dalam hati bilang hal karena gaji karyawan ya nggak mampu teman-teman ya. Tapi itu bulan Mei di tahun yang sama, di bulan Agustus saya tuh mulai mencoba sebuah bisnis teman-teman, dan saya mulai menghubungi teman-teman lama. Salah satu dari teman lama saya itu mengajak saya untuk lihat bisnis ini, dan seperti tadi yang angka disebut oleh Mas Syaf tadi ya, saya tuh nggak ngeliat produknya teman-teman. Saya tahu teman saya ini kalau join bisnis ini, dia tuh nggak mungkin join bisnis yang nggak ada duitnya gitu kan. Jadi saya lihat angka 400 juta itu gitu kan, dan saya senang karena ini angka rata-rata teman-teman ya. Jadi saya tuh bukan orang yang sangat ambisius sekali gitu ya, sangat ambisius sekali untuk menghasilkan uang, tapi ternyata memang kita butuh uang teman-teman. Banyak hal terjadi dalam kehidupan, kita butuh uang, dan saya lihat 400 juta itu saya langsung mikir, wah ini angka rata-ratanya 400 juta gitu kan, artinya memang ada di bawah, ada di atas. Dan saya merasa saya itu gak punya background bisnis, apalagi jualan saya nggak bisa teman-teman ya kan. MLM juga nggak ngerti apaan nih, bisnis wongsa apaan nih gitu, pokoknya bener-bener nggak ngerti. Cuma saya lihat ini angka 400 juta ini angka yang sangat menarik karena ini rata-rata ya. Jadi kalau saya kinerjanya di bawah rata-rata pun 100 juta, 200 juta itu masih oke teman-teman. Nah, jadi saya bisa lihat, wah ini bagus banget nih angkanya nih gitu kan. Dan saya ingat betul waktu pertama kali saya menentukan untuk menjalankan bisnis ini teman-teman, saya tuh ngobrol sama suami, 30 juta tuh kayaknya kesekitan ya. Waktu itu gaji saya udah belasan juta teman-teman ya. Tapi saya pikir 30 juta kayaknya kurang, 100 juta kayaknya muluk-muluk gitu kan. Ya sudahlah kita cari angka yang nggak ada di situ, 70 juta kayaknya oke ya di tengah-tengah gitu kan. Dan waktu itu saya pikir, wah itu 70 juta yang tadinya saya pikir angka yang wow teman-teman, itu ternyata adalah angka yang sangat realistis sekali, sangat masuk akal sekali, dan angka 400 juta itu juga angka yang masuk akal sekali teman-teman. Jadi singkatnya ceritanya, tahun 2013 September itu saya sudah full time menjalankan bisnis ini. Jadi saya kenal bisnis ini Januari, saya Agustus resign ya, karena saya menghadiri pertemuan besar teman-teman, dan saya lihat masa depan saya ada di situ, ada di bisnis ini. Dan September 2013 sampai dengan sekarang saya dan keluarga itu 100% murni mendapatkan income itu dari bisnis ini teman-teman ya. Jadi kalau dulu rumahnya harganya 200 jutaan ya, 144 itu nggak 144 ya, hampir 200 juta saya di apartemen. Itu sekarang puji Tuhan per hari ini
Tuhan izinkan kami tinggal di rumah yang harganya 10 kali lipat dari itu, teman-teman. Ini dari bisnis. Wow, luar biasa Ya, sekali. jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin melakukan perubahan hidup yang benar-benar drastis, tapi punya waktu dengan keluarga, ya, menikmati waktu dengan keluarga, dan punya alasan yang sangat kuat untuk tetap cantik, teman-teman. Jadi kalau saya itu lagi perawat wajah, suami saya bilang, oh penting ini bisnis nih, gitu kan. Jadi kita perlu alasan kuat untuk cantik dan menghasilkan, teman-teman. Kira-kira seperti itu, Mas Syah. Nah, mungkin saat ini kamu ada di posisi di mana Cisieni waktu itu berada. Saya pun pernah mengalaminya, teman-teman. Pengen banget bisa punya waktu dengan anak-anak. Tapi pada saat yang bersamaan juga sadar harus bantu suami untuk menopang ekonomi keluarga, teman-teman. Belum lagi sadar bahwa mungkin saya nggak bisa nih bekerja seperti ini terus kalau usia saya udah bertambah terus. Apapun alasannya. Nah, saya mau bertanya teman-teman, apakah kamu terbuka untuk mempelajari sebuah peluang yang ada di hadapanmu? Di luar mungkin bidang yang kamu biasanya lakukan, di luar dari apa kata orang, teman-teman, apakah kamu mau melihat, memiliki hati yang terbuka seperti yang Cisieni miliki? Dan tentu saja kita bisa chat duluan, teman-teman ya. Oke, kalau kamu pengen tahu, pengen pelajari terlebih dahulu apa yang Cisieni lakukan, kamu bisa klik link di bawah ini, kita bisa chat, kita bisa ngobrol dulu mengenai bagaimana bisnis ini mungkin bisa menjadi jawaban bagi semua permasalahan di dalam keluarga kamu. Oke, kalau kamu suka video ini, please like and subscribe, teman-teman. Thank you so much udah mampir di channel saya bersama dengan Ayan Buntoro. Sampai jumpa di chat. Thank you, bye-bye.